Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Perkenalkan, nama Ibu Devi Sumiati. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Coba, sudah dipersiapkan belum alat tulisnya? Jika sudah, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar tentang lambang atau simbol lampu lalu lintas. Tujuannya supaya kita dapat mengetahui lambang rambu lalu lintas beserta artinya. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai data dan diagram. Tujuannya supaya kita dapat membaca informasi dari data dan diagram yang disajikan. Nah, apakah saat berpergian kalian pernah melihat atau memperhatikan lambang-lambang berikut yang terdapat di jalan? Ya, lambang tersebut merupakan lambang rambu lalu lintas yang tentu saja harus kita patuhi. Setelah diperhatikan, ternyata lambang rambu lalu lintas ini mempunyai bentuk dan warna yang beragam ya. Tentu saja bentuk dan warna yang beragam ini sesuai dengan jenis-jenis rambu lalu lintas tersebut. Lantas apa saja jenis rambu lalu lintas itu? Nah, terdapat 4 jenis lambang rambu lalu lintas. Yang pertama, yaitu ada rambu perintah, yang kedua rambu larangan, yang ketiga rambu peringatan, dan yang keempat rambu petunjuk. Yang pertama, rambu perintah. Rambu perintah yaitu rambu-rambu yang berisi perintah kepada para pengguna jalan yang wajib dipatuhi. Ciri-cirinya yaitu berwarna biru, berbentuk bundar, dan lambangnya berwarna putih. Nah, berikut adalah contoh lambang rambu perintah beserta artinya. Coba perhatikan dari gambar yang paling kanan ke gambar yang paling kiri. Gambar pertama itu untuk menunjukkan bahwa kecepatan kendaraan kita minimal 60 km. Dan gambar yang kedua menandakan bahwa kita harus mengikuti arah bundaran. Nah, gambar ketiga menandakan bahwa kita harus mengikuti arah kiri. Dan gambar terakhir itu menandakan jalur sepeda. Jika kita sedang mengendarai sepeda, maka kita harus berada di jalur tersebut. Nah, yang kedua yaitu rambu peringatan. Rambu peringatan itu berisi peringatan bagi para pengguna jalan bahwa di depannya ada sesuatu yang berbahaya. Ciri-cirinya yaitu berwarna kuning dan lambangnya berwarna hitam. Sekarang mari kita lihat contoh rambu peringatan beserta artinya. Coba perhatikan lagi dari gambar yang paling kanan ke gambar yang paling kiri. Gambar pertama itu menandakan bahwa di depan ada tikungan ke kanan. Dan gambar kedua menandakan bahwa jalan yang kita lewati itu licin, maka kita harus berhati-hati. Nah, gambar ketiga menandakan bahwa jalan yang kita lewati itu menanjak. Dan gambar terakhir itu menandakan jalan dua arah. Nah, sekarang kita perhatikan rambu larangan. Lampu larangan ini merupakan lampu-lampu yang berisi larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Ciri-cirinya yaitu berlatar putih, warna gambar atau tulisan berwarna hitam dan merah. Nah, sekarang mari kita lihat contoh rambu larangan beserta artinya. Nah, coba perhatikan lagi dari gambar yang paling kanan ke gambar yang paling kiri. Gambar pertama itu menandakan bahwa dilarang memasuki area tersebut. Nah, gambar kedua menandakan bahwa kita tidak boleh memutar balik arah kendaraan kita. Nah, gambar ketiga menandakan bahwa kita tidak boleh memarkirkan kendaraan kita di area tersebut. Dan gambar terakhir itu menandakan bahwa kita dilarang memberhentikan kendaraan kita di area tersebut. Nah, sekarang yang keempat yaitu ada rambu petunjuk. Nah, rambu petunjuk
yaitu rambu yang menunjukkan sesuatu atau arah atau tujuan. Rambu petunjuk ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, rambu petunjuk arah, dan yang kedua, rambu petunjuk tempat. Coba kita perhatikan contoh rambu petunjuk beserta artinya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar dari yang paling kanan ke gambar yang paling kiri. Nah, gambar pertama itu menunjukkan rambu petunjuk arah yang artinya jika kita akan menuju ke Bandung atau Jakarta, maka kita harus mengambil arah ke kiri. Tetapi jika kita menuju ke arah Yogyakarta atau Tasikmalaya, maka kita harus mengambil arah ke kanan. Nah, gambar kedua merupakan rambu petunjuk tempat, yaitu masjid. Rambu ketiga merupakan rambu petunjuk tempat juga, yaitu bandara, dan rambu terakhir yaitu merupakan rambu petunjuk juga, rambu petunjuk tempat juga, yaitu SPBU. Nah, sekarang anak-anak telah mengetahui jenis-jenis rambu lalu lintas, lambang rambu lalu lintas, dan juga artinya. Untuk itu, silahkan anak-anak mengerjakan latihan soal yang telah Ibu berikan di LKPD. Sekarang Ibu punya cerita, mari kita simak bersama-sama. Rafka dan Fatir bermain sepeda bersama. Mereka berniat untuk mengajak Devita bermain sepeda bersama. Rafka dan Fatir pun pergi ke rumah Devita. Saat dalam perjalanan ke rumah Devita, Rafka melihat 5 rambu perintah dan 7 rambu larangan. Sedangkan Fatir melihat 6 rambu petunjuk dan 2 rambu peringatan. Nah, dalam perjalanan mereka mematuhi rambu-rambu yang ada sehingga dapat selamat sampai tujuan. Akhirnya mereka tiba di rumah Devita dan bermain sepeda bersama. Setelah menghitung banyak rambu lalu lintas yang Rafka dan Fatir temui di jalan, mereka membuat laporan mengenai banyak rambu lalu lintas. Nah, beginilah bentuk laporan berupa tabel. Nah, terdapat nomor, kemudian jenis rambu lalu lintasnya. Di kolom ketiga itu merupakan banyak rambu yang ditemukan dalam bentuk turus, dan di kolom selanjutnya dari bentuk turus ditulis ke dalam bilangan. Nah, untuk menyajikan data dalam bentuk turus, anak-anak dapat membuat garis-garis lurus dan garis miring pada garis kelima atau kelipatan 5. Selanjutnya, laporan tersebut disajikan dalam bentuk diagram. Nah, laporan dalam bentuk diagram terlihat sebagai berikut. Nah, dari diagram di samping kita dapat memperoleh beberapa informasi seperti jenis rambu manakah yang paling banyak ditemui Rafka dan Fatir? Nah, coba kita lihat di dalam diagram itu, yang paling tinggi adalah batang berwarna oranye. Warna oranye ditujukan untuk rambu larangan. Nah, maka jenis rambu yang paling banyak ditemui Rafka dan Fatir adalah rambu larangan. Nah, informasi kedua yaitu jenis rambu manakah yang paling sedikit ditemui Rafka dan Fatir di jalan. Nah, sekarang kita lihat di dalam diagram itu yang paling rendah adalah batang berwarna kuning. Nah, warna kuning ditujukan untuk rambu-rambu peringatan. Maka jenis rambu yang paling sedikit ditemui Rafka dan Fatir di jalan yaitu rambu peringatan. Nah, informasi ketiga yang kita dapat yaitu berapa selisih rambu lalu lintas yang paling banyak ditemui dan yang paling sedikit ditemui. Tadi kita sudah mengetahui bahwa rambu yang paling banyak ditemui adalah rambu larangan. Yang paling sedikit ditemui yaitu rambu peringatan. Nah, sekarang coba perhatikan batang yang berwarna oranye itu sejajar dengan angka berapa ya? Betul sekali, batang berwarna oranye sejajar dengan angka 7. Maka banyak rambu larangan itu ada 7. Selanjutnya, perhatikan batang berwarna kuning itu sejajar dengan angka berapa ya? Nah, tepat sekali. Batang berwarna kuning sejajar dengan angka 2. Maka banyak rambu peringatan itu ada 2. Nah, tadi yang ditanyakan berapakah selisihnya?
Maka tadi 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Jadi selisih rambu lalu lintas yang paling banyak ditemui dan yang paling sedikit ditemui adalah 5. Informasi selanjutnya yaitu berapa banyak jumlah seluruh rambu lalu lintas yang ditemui Rafka dan Fatir. Nah, anak-anak dapat menjumlahkan banyak semua rambu yang ditemui Rafka dan Fatir. Tadi kita sudah mengetahui banyak rambu larangan yaitu 7 dan rambu peringatan yaitu 2. Selanjutnya, perhatikan batang berwarna biru itu sejajar dengan angka 5. Dan batang berwarna biru itu menunjukkan untuk rambu perintah. Maka banyak rambu perintah yang ditemui Rafka dan Fatir ada 5. Nah, selanjutnya perhatikan batang berwarna abu itu sejajar dengan angka 6. Dan batang berwarna abu ini ditujukan untuk rambu petunjuk. Maka banyak rambu petunjuk yang ditemui ada 6. Nah, sekarang mari kita jumlahkan semuanya bersama-sama. Tadi 7 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 20. Maka banyak jumlah seluruh rambu lalu lintas yang ditemui Rafka dan Fatir sebanyak 20. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah mengerti mengenai data dan diagram? Jika sudah, coba anak-anak kerjakan latihan soal yang ada pada LKPD yang telah Ibu bagikan sebelumnya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah banyak sekali jenis rambu lalu lintas yang harus kita patuhi untuk menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas serta menghindarkan dari kecelakaan. Nah, yang kedua yaitu bahwa diagram dapat memudahkan kita dalam menyampaikan berbagai informasi secara ringkas. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak telah dengan semangat dan antusias menyimak pembelajaran hari ini, dan terima kasih juga untuk ayah bunda yang telah membimbing putra-putrinya selama belajar di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.